Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Febrian. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan untuk UTS Teknik Simulasi dan Pemodelan. Pertama, apa sih itu simulasi? Simulasi secara sederhana dapat diartikan sebagai proses peniruan. Kemudian teknik simulasi adalah teknik untuk merepresentasikan atau meniru kondisi real suatu sistem nyata dalam bentuk bilangan dan simbol dengan memanfaatkan program komputer sehingga menjadi mudah untuk dipelajari. Tujuan mempelajari simulasi adalah menyediakan metode analisis, contohnya untuk meramalkan kinerja sistem, bahkan untuk sistem yang paling rumit. Kedua, mendukung pengambilan keputusan seperti manajer dapat memperkirakan hasil dengan lebih akurat. Ketiga, ada terhindar dari resiko. Keempat, ada menggunakan cara try it and see it. Kelima adalah untuk menganjurkan pemikiran outside the box. Kemudian ada karakteristik sistem. Karakteristik sistem itu terdiri dari berbagai elemen yang membentuk satu kesatuan. Kemudian adanya interaksi, saling ketergantungan, dan kerjasama antar elemen. Ketiga, ada sebuah sistem ada untuk mencapai tujuan tertentu. Keempat, memiliki mekanisme atau transformasi. Terakhir itu memiliki lingkungan yang mengakibatkan dinamika sistem. Tujuan model dalam simulasi itu apa aja sih? Pertama, ada untuk menjelaskan sekumpulan fakta karena belum ada teorinya. Kedua, untuk mencari konfirmasi bila telah ada teorinya. Ketiga, sebagai alat mengambil keputusan. Keempat, ada untuk alat proses belajar mengajar. Terakhir, ada alat komunikasi. Apa aja sih jenis model yang digunakan dalam simulasi? Pertama itu ada model simulasi statik. Model simulasi statik itu untuk merepresentasikan sistem pada waktu tertentu, namun tidak terpengaruhi oleh waktu. Contohnya arsitektur bangunan dan Monte Carlo. Kedua itu ada model simulasi dinamik. Model simulasi dinamik itu merepresentasikan sistem yang terpengaruhi terhadap perubahan waktu. Contohnya itu adalah konveyor di pabrik. Kemudian ada model simulasi deterministik. Model simulasi deterministik tidak memiliki komponen probabilistik atau random. Contohnya simulasi kedatangan pasien yang telah diatur jadwal pelayanannya. Kemudian ada model simulasi stokastik. Model simulasi stokastik memiliki komponen input random dan menghasilkan output yang random pula. Contohnya simulasi layanan teller bank. Kemudian ada model simulasi kontinu. Model simulasi kontinu ini memiliki status berubah secara kontinu terhadap waktu. Contohnya gerakan pesawat terbang. Kemudian ada model simulasi diskrit. Model simulasi diskrit ini memiliki status yang berubah secara instan pada titik-titik waktu yang terpisah. Kemudian ada simulasi menggunakan komputer. Simulasi komputer adalah komputasi yang memodelkan perilaku sebuah sistem, baik nyata maupun tidak, dalam suatu rentang waktu. Salah satu metode untuk menyelesaikan sebuah masalah yang sangat kompleks adalah dengan melakukan simulasi. Contohnya menggunakan simulasi komputer. Simulasi komputer dapat digunakan untuk merepresentasikan dunia nyata yang besar dan kompleks dengan menggunakan komputer yang tidak dapat dipecahkan oleh model analisa kuantitatif konvensional. Contohnya ada saat tugas kelompok kemarin, kelompok kami melakukan simulasi antrian teller bank, antrian bank, di mana pelanggan itu masuk ke dalam bank, kemudian mengambil nomor antrian, kemudian pelanggan tersebut menunggu di kursi antrian untuk mendapatkan giliran ke teller bank. Setelah mendapat giliran, pelanggan datang ke teller bank untuk menabung atau apapun itu, kemudian pelanggan bisa keluar dari bank. Seperti itu. Kemudian ada verifikasi dan validasi dalam proses simulasi. Verifikasi
adalah proses pemeriksaan apakah program simulasi bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian ada validasi. Validasi itu menentukan apakah model konseptual simulasi merupakan representasi yang akurat dari sistem yang dipelajari. Contohnya adalah flowchart. Kemudian ada langkah-langkah dalam studi simulasi secara garis besar. Dalam langkah-langkah ini, pertama itu adalah memformulasikan masalah, kemudian memilih apakah menggunakan simulasi atau tidak. Jika tidak, maka harus dilakukan pengumpulan data. Setelah pengumpulan data, dilakukan penulisan program. Kemudian diverifikasi, jika terverifikasi maka lanjut ke validasi, jika tidak maka dilakukan penulisan program ulang. Jika terverifikasi, maka lakukan validasi, jika validasinya diterima maka dilakukanlah simulasi. Jika tidak, maka kembali ke nomor 1, kembali diformulasikan masalahnya. Setelah dilaksanakan simulasi, lakukanlah model yang sudah ada atau model yang terpakai. Jika model terpakai ada, maka dilanjutkan dokumentasi. Jika tidak, maka dilakukan ulang formulasi masalah. Jika sudah didokumentasi, maka studi simulasi sudah selesai. Kemudian jika menggunakan simulasi, maka hanya tinggal mencari sistem yang lain, kemudian selesai. Penjelasannya adalah, pertama kita itu harus merumuskan masalah. Adanya suatu permasalahan itu ditandai dengan munculnya gejala. Untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya, maka perlu mengumpulkan informasi secara aktual sesuai dengan kejadian lapangan dan semua gejala yang ditimbulkan. Pencarian informasi tersebut bisa dilakukan dengan mencari jawaban dari pertanyaan apa, bagaimana, mengapa, di mana, kapan, dan siapa. 5W 1H. Kemudian setelah merumuskan masalah, maka ditentukanlah tujuan penelitian. Setelah pokok permasalahan ditemukan, tentukan tujuan penelitian untuk membatasi pengembangan ataupun menyelesaikan masalah. Untuk membuat suatu model, tidak semua kondisi dapat dipastikan kejadiannya. Untuk kondisi yang sulit diprediksi dengan pasti, diberikan asumsi dengan tujuan yang telah ditetapkan. Akan didapat batasan yang pasti pada saat pengembangan penyelesaian masalah sesuai kebutuhan metode dan teori yang dijadikan landasan pengembangannya. Selanjutnya, itu adalah mengembangkan penyelesaian masalah. Tahap ini merupakan awal penyelesaian masalah. Jika tahap ini tidak sesuai dengan kebutuhan, maka seluruh penelitian tidak dapat digunakan seperti yang diharapkan. Dalam tahap ini, pendekatan teoritis dilakukan dengan menggunakan metode tertentu sebagai alternatif cara menyelesaikan masalah. Ketika data pendukung pengamatan di lapangan dan tujuan telah ditentukan, tindakan berikutnya adalah menganalisis data tersebut. Dari proses analisis akan didapatkan suatu ketentuan yang berupa asumsi, kendala, sebab akibat dari suatu variabel dengan variabel lainnya, serta faktor lain yang berhubungan dengan pembuatan model. Kemudian diverifikasi. Verifikasi menentukan program komputer simulasi bekerja sebagaimana semestinya, yaitu sama dengan mendebug program komputer. Verifikasi memeriksa penerjemah model simulasi konseptual, misalnya flowchart dan asumsi-asumsi, menjadi program yang berjalan dengan benar. Proses pengujian terhadap model tersebut perlu dilakukan. Jika pengujian model yang diharapkan dengan pengembangan aplikasi dapat dipastikan tidak timpang, maka proses penyesuaian metode yang digunakan dalam model akan mampu memberikan alternatif tanpa harus mengubah model. Kemudian ada validasi. Validasi itu berkenaan dengan menentukan apakah model konseptual simulasi merupakan program komputer, merupakan representasi yang akurat dari sistem yang dipelajari. Jika model simulasi dan hasilnya diterima oleh manajer contohnya sebagai valid dan digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, berarti model tersebut kredibel.
Proses ini sebagai kendali agar asumsi, batasan, dan variabel yang diperlukan saat proses benar-benar berlangsung benar-benar langsung dikaitkan dalam suatu proses di dalam aplikasi yang dibangun. Kemudian implementasi dan hasil jawaban masalah. Penyajian dari aplikasi yang disesuaikan dengan model diharapkan mampu menerjemahkan masalah dan fungsi aplikasi yang dibangun kepada seluruh orang yang berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Proses ini juga mampu menggambarkan prosedur operasional yang mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan oleh orang yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian permasalahan tersebut. Kemudian ada model matematika. Model matematika itu urutannya pertama dari real world problem atau permasalahan di dunia nyata. Jadi dalam mencari model matematika itu kita harus mencari permasalahan dulu yang ada di dunia nyata apapun itu. Kemudian dilakukanlah pendekatan sistem-sistem yang bertujuan untuk melakukan model matematika tersebut. Setelah dilakukannya pendekatan sistem tersebut, maka dicarilah tujuan sistemnya untuk apa. Setelah ditentukan tujuannya tersebut, maka dilakukanlah karakteristik sistem. Di sini kita harus mengkarakteristikkan sistem-sistem untuk melakukan model matematika tersebut. Kemudian dicarilah model matematikanya yang memadai, yang bagus. Kemudian dianalisis model matematika tersebut. Setelah dianalisis, dilakukanlah validasi. Jika validasi tersebut ditolak, maka harus dicari pergantian atau diubah dengan cara mengubah sistem karakteristiknya atau mencari formula matematika yang baru. Kemudian dilakukan urutan dari step pertama lagi dari sistem karakteristik. Jika menggunakan mengubah matematika formulasinya, maka dimulai dari matematika modelnya, mencari model matematika yang baru. Kemudian jika validasi tersebut diterima, maka dicarilah model matematika yang memadainya. Kemudian setelah itu dicarilah pemecahan permasalahannya. Terakhir ada bilangan acak. Apa sih bilangan acak? Bilangan acak adalah bilangan yang tidak dapat diprediksi kemunculannya. Tidak ada komputasi yang benar-benar menghasilkan deret bilangan acak secara sempurna. Bilangan acak yang dibangkitkan oleh komputer adalah bilangan acak semu atau pseudo random number. Karena bilangan acak ini menggunakan rumus-rumus matematika. Banyak algoritma atau metode yang dapat digunakan untuk membangkitkan bilangan acak. Bilangan acak juga dapat dibangkitkan dengan pola tertentu yang dinamakan dengan distribusi mengikuti fungsi distribusi yang ditentukan. Bagaimana cara memperoleh bilangan acak? Pada zaman dahulu bilangan acak itu dicarinya dengan cara pertama melempar dadu, kedua itu dengan cara mengkocok kartu. Di zaman modern atau 1940-an ke atas itu dengan cara membentuk bilangan acak secara numerik atau aritmatik menggunakan komputer. Itulah yang disebut dengan pseudo random number atau bilangan acak pseudo. Pembangkit bilangan acak itu harus berdistribusi uniform atau 0,1 dan tidak berkorelasi antara bilangan. Kedua, membangkitkan cepat, storage tidak besar. Ketiga, dapat direproduce. Keempat, periode besar karena mungkin bilangan acak dibangkitkan berulang. Kemudian gimana sih cara menentukan random number? Menentukan random number itu ada 3 cara. Pertama, table random number, kedua electronic random number, dan ketiga ada congruential pseudo number, random number generator. Table random number itu adalah tabel
yang sudah banyak ditemukan mulai dari 6 digit sampai dengan belasan digit. Kedua itu ada electronic random number. Number ini banyak juga dipergunakan dalam percobaan penelitian. Terakhir ada congruential pseudo random number generator yang terdiri dari 3 bagian. Pertama ada linear congruential generator atau LCG. Kedua ada multiplicative random number generator. Terakhir ada mixed congruential random number generator. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Itulah jawaban saya untuk UTS teknik simulasi dan pemodelan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.